Segenap jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Majelis Gereja saat ini mengucapkan terima kasih kepada segenap jemaat yang berkenan mengikuti ibadah pada saat ini, Minggu 19 Mei 2024, dengan tema Roh Kudus memperlengkapi dan menuntun dalam kebenaran. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki Minggu Pentakosta. Untuk mengawal ibadah ini, mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan PKJ 212, pelengkap Kidung Jemaat 212, Ya Allah kasih-Mu besar. Saudara-saudara, ibadah Pentakosta ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan sejahtera Kristus menyertai saudara. Saudara-saudara, tema ibadah Pentakosta saat ini adalah Roh Kudus memperlengkapi dan menuntun dalam kebenaran, yang menekankan bahwa Roh Kudus senantiasa berkarya di sepanjang perjalanan kehidupan kita, memperlengkapi dengan memberi kekuatan dan pertolongan, serta menuntun dalam kebenaran dengan mendampingi, membimbing, dan memberi jalan keluar sehingga kita mampu menjalani kehidupan dengan baik. Mari kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 237, Kidung Jemaat 237, Roh Kudus tetap teguh. Tetap teguh, Kau pemimpin
kami yang lemah, lewat gurun dunia, jiwa yang letih lesu mendengar panggilanmu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Kawan karib terdekat, Kau menolong yang penat di jalan yang kelam. Hati anakmu tentram bila badai menderu. Perdengarkan suaramu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami hendak mendengarkan sabda-Mu. Tuntun dan berkati hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Injil diambil dari Yohanes 15 ayat 26 sampai 27 disambung dengan pasal 16 ayat 4 sampai 15. Yohanes 15 ayat 26 dan 27 demikian sabdanya. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Dilanjutkan pasal 16 ayat 4 sampai 15. Pekerjaan penghibur. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman, akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang,
yaitu Roh kebenaran. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya, serta melakukannya dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap dari kita pasti punya salibnya sendiri-sendiri. Artinya apa? Artinya bahwa dalam kehidupan kita pasti mempunyai penderitaan dan tekanan hidup masing-masing. Penderitaan, tekanan kehidupan dapat terjadi atau dialami di antaranya karena rasa kehilangan, sakit penyakit, kegagalan, permasalahan, atau ancaman. Penderitaan atau tekanan kehidupan ini tidak jarang membuat seseorang menjadi kehilangan semangat, putus asa, kehilangan keberanian, kehilangan daya juang dalam menghadapi atau menjalani beratnya kehidupan. Saudara-saudara, saat itu para murid juga merasakan penderitaan dan tekanan kehidupan. Mereka mengalami ketidakberdayaan dan ketidakberanian menjalani serta menghadapi beratnya kehidupan. Di satu sisi, mereka kehilangan Tuhan Yesus yang sebagai guru, pegangan, dan harapan hidup. Di sisi lain, mereka harus tinggal di antara orang-orang yang pernah menolak, bahkan menyalibkan Yesus. Di tengah penderitaan dan tekanan hidup itu, Roh Kudus yang dijanjikan Yesus benar-benar turun dan memenuhi kehidupan para murid. Kehadiran Roh Kudus memulihkan dan memperlengkapi para murid, mempersaksikan karya dan kebaikan Allah pada semua orang yang ada di sekitarnya. Kehidupan para murid, kehidupan mereka pulih, mempunyai keberanian bersaksi tentang karya keselamatan Allah di dalam Kristus. Dan mereka pun dilengkapi dengan kemampuan dalam berbagai bahasa yang membuat semua orang mengerti kesaksian para murid sehingga banyak orang yang percaya. Saudara-saudara, Roh Kudus datang. Roh Kudus ada pada kita. Roh Kudus yaitu roh kebenaran menginsapkan dunia akan dosa. Artinya apa? Artinya menginsapkan akan dosa. Roh Kudus menyadarkan kita bahwa setiap kita telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dengan usaha dan kemampuan diri sendiri tidak mampu menyelamatkan diri dari dosa, sehingga kita membutuhkan Yesus sebagai juru selamat. Lalu menginsapkan akan kebenaran.
Roh Kudus menyadarkan kita manusia bahwa pengorbanan Yesus di kayu salib untuk melepaskan manusia dari belenggu dosa itu adalah sebuah kebenaran. Dan bagi orang yang percaya dan mengakui dosa akan mendapat keselamatan. Roh Kudus juga menginsapkan akan penghakiman. Roh Kudus menyadarkan kita manusia bahwa Yesus akan datang, akan menghakimi kehidupan setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Hal ini menyadarkan kita agar berjuang untuk menaati kehendak Allah, karena segala yang diperbuat akan dipertanggungjawabkan kepada Yesus. Saudara-saudara, pada Minggu Pentakosta ini kita akan kembali mensyukuri dan menghayati karya Roh Kudus yang memampukan dan memperlengkapi kita. Dan biarlah kita juga mengalami karya Roh Kudus sehingga kita dimampukan dan diperlengkapi menjalani hidup dengan kebenaran. Saudara-saudara yang terkasih, dalam menjalani kehidupan tak jarang kita menghadapi adanya tekanan dan penderitaan. Tidak jarang pula tekanan dan penderitaan itu menjadikan kita tak berdaya dan menjadi putus asa. Tetapi mari saat ini kita bersyukur Roh Kudus turun di hari Pentakosta saat ini sehingga kita dikuatkan, dipulihkan, diperlengkapi, dan kita dimampukan menjalani berat ringan kehidupan kita di dalam kebenaran. Amin. Saat teduh untuk kita. Saat teduh selesai. Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri. Bersama umat di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan teguhkan kembali pengakuan kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 280 bait 1 sampai 3, Aku percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang asal, ku jadi suci di dalamnya. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan, di hari Pentakosta ini, kiranya kami dikuatkan, disemangati, dan dimampukan menghadapi kehidupan ini. Kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Biarlah Tuhan selalu mengiringi langkah para pemimpin bangsa kami. Kami juga berdoa untuk para orang tua adiswa, para orang tua yang bekerja, dan segenap anak-anak. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pekabaran Injil yang berlangsung di muka bumi ini. Ya Tuhan, kami serahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, mari kita mendasari iman kita dengan
Dasar firman 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita iringi dengan nyanyian kidung baru NKB 100, Rindukah Engkau mendapat berkat Tuhan? Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh, menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, pun dengan kuasanya. Mari kita haturkan persembahan ini dengan doa. Bapa sumber segala berkat, kami bersyukur bahwa semua yang kami persembahkan berasal dari tangan-Mu saja. Kami percaya persembahan ini dapat menjadi alat yang mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Kami percaya persembahan ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan nama-Mu. Sertai kami dalam karya kami di hari-hari yang akan datang. Kami berdoa kepada Bapa di dalam Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari kita nyatakan nyanyian pengutusan NKB 104, Apinya Berkobar Dalam Hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, ku kira karena Yesus yang memberi. Dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh, darahnya membasuh diriku bersih. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, gembira hatiku selamanya. Bersaksi berseru, Yesus Juru Selamatku, karena ku berpegang pada janjinya. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku. Mari kita hundur dan menyambut berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus ada pada saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Amin.